Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam kesempatan yang mulia ini Allah masih banyak memberikan nikmat-nikmat besarnya kepada kita semua. Mulai dari mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas, hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap. Bahkan sampai detik ini lidah kita semua masih bisa mengecap. Tangan kita masih bisa memegang menjamah, kaki juga masih bisa melangkah. Sadarilah, ini merupakan bagian dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Namun, lagi-lagi yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah ingatkan di dalam Al-Quran dengan kalimat qalila ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nikmat besar yang kedua yang sampai detik ini masih melekat di dalam diri kita, yakni nikmat iman. Maka ingin kami sampaikan bahwasanya mustahil tanpa ada nikmat iman yang senantiasa melekat di dalam diri kita, kita masih mau melaksanakan kewajiban kita. Salah satunya adalah sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Oleh karenanya mari sama-sama kita ucapkan dengan kalimat yang pantas terucap, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang juga diagungkan oleh yang maha agung. Berapa banyak kaum muslimin sering mengatakan dengan kalimat kami cinta kepada Rasulullah. Berapa banyak di antara kita sering mengucapkan kami rindu kepada Rasulullah. Namun apa buktinya sayang dan rindu kita kepada Rasulullah kalau kita tidak menjalankan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka ini adalah cinta dan sayang dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah catat kita sebagai umatnya yang terus istiqomah, dan Allah jumpakan kita kepada Rasulullah SAW di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Terpenting, mari sama-sama juga kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam hitungan hari Ramadan sudah pergi jauh meninggalkan kita. Tatkala kita sudah mulai menyadari bahwa
Ternyata Ramadan ini adalah bulan untuk kita mentraining diri kita, untuk senantiasa menjaga iman kita, untuk senantiasa menjaga tauhid kita, untuk senantiasa menjaga ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buktinya akan kita lihat 11 bulan ke depan, bagaimana keimanan kita, bagaimana tauhid kita, bagaimana kepedulian kita. Ini akan menjadi konsekuensi bersama untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya qiyamul lail kita 11 bulan ke depan? Mana buktinya amalan-amalan soleh kita 11 bulan ke depan? Mana buktinya tauhid kita 11 bulan ke depan? Bahkan pada saat kita sering mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Mana buktinya 11 bulan ke depan? Ini menjadi konsekuensi bersama untuk kita. Bahkan menjadi renungannya juga buat kita adalah sampai detik ini kita masih bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita, kaum muslimin, khususnya berada di Gaza, Palestina. Bagaimana hari demi hari mereka merasakan dentuman demi dentuman bom. Bagaimana mereka merasakan rudal-rudal yang dikirim Yahudi laknatullah alaihim ajma'in. Kebayang, kalau ini ada di sekitaran kita, ini bagian dari keluarga kita. Kita lagi kumpul bareng bersama saudara kita, lantas anak kita adalah menjadi seorang yang korban dari pembantaian ini. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana rasanya hati kita ketika saudara kita meninggal dunia di hadapan kita? Bagaimana rasanya hati kita ketika orang tua kita menjadi korban dari pembantaian-pembantaian, kezoliman yang begitu sadis, biadab dari Yahudi laknatullah alaihim ajma'in. Kalau kita lihat bagaimana Gaza, Palestina, ini jelas banyak disebutkan di dalam hadis-hadis sahih mulia. Bahkan menjadi sebuah pertanyaan besar bagi musuh-musuh Allah, kenapa sampai detik ini Gaza masih belum bisa dihabiskan warganya? Ternyata subhanallah, ada sebuah pelajaran besar yang bisa kita ambil dari saudara-saudara kita di sana. Ada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka pegang. Hanya kepada Allah mereka bergantung, hanya kepada Allah mereka minta pertolongan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini yang sering mereka katakan di hadapan Allah. Kami nggak peduli, seluruh muslimin yang ada di dunia tidak mempedulikan kami. Namun yang kami takutkan tatkala Allah meninggalkan kami. Ini adalah sebuah ketawakalan yang sangat luar biasa dari saudara muslim kita di Gaza. Saya ingin ulas kembali sebuah sejarah. Kita lihat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, seorang yang lahir di Mekah, namun Allah takdirkan hijrah menuju Madinah. Dan juga Allah takdirkan Umar ibn Khattab radhiyallahu an seorang sahabat yang membebaskan Palestina. Kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi, walaupun di zaman itu bagaimana disebutkan di dalam Kitabul Linasiin, mundu hawali tis'umi asana hajama salim biyuna min biladin aurubiyatin katsiratin ala daulatil islamiyah. Ada pembantaian yang begitu besar di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Namun sejarah mencatat Salahuddin Al-Ayyubi seorang yang lahir di Tikrit, Irak, kemudian hijrah menuju Syam, yakni di Halab atau Aleppo saat ini. Tapi Allah takdirkan sebagai seorang yang membebaskan Palestina. Perhatikan sejarah mencatat. Makanya orang-orang Gaza saat ini, kaum muslimin yang ada di Gaza, salah satunya selain tawakal kepada Allah, mereka tidak meninggalkan Al-Quranul Karim. Ketika sejarah ini mencatat bahwa ternyata orang-orang yang membebaskan Palestina adalah orang-orang yang di luar Palestina. Sehingga kaum muslimin yang ada di Gaza mengatakan dengan lapang hati,
dengan rela, dengan keredoan kita kepada Allah, biar kami yang menjaga Gaza Palestina untuk kalian, agar Gaza ini tidak hilang di mata dunia. Namun kami yakin boleh jadi ada Umar Al-Indonis, ada Salahuddin Al-Indonis yang akan membebaskan Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah pesan bersama untuk kita tatkala kita sudah menjalankan bagaimana rasa lapar di bulan Ramadan, yakni kita menjalankan puasa. Ternyata Allah ingin ajarkan kita, beginilah laparnya orang-orang yang lapar di luar sana. Semoga tidak hilang rasa simpati kita, sehingga tidak hilang rasa empati kita kepada saudara-saudara muslim kita yang saat ini khususnya berada di Gaza Palestina. Sebagaimana Rasulullah juga ingatkan di dalam hadis sahih yang mulia, malam yahtam bil amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak ada kepedulian sedikit pun kepada kaum muslimin, falaysa minhum, kata Rasulullah SAW, maka mereka bukan kelompok dari Rasulullah SAW. Dan kita juga belajar, mari kita mulai tanamkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita misalkan keluar rumah, kita diajarkan mengucapkan doa dengan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ternyata jamaah salat Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan doa ini. Disebutkan di dalam hadis sahih yang mulia, ternyata ini doa yang sangat luar biasa yang mengajarkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita melangkah Bismillahi, dari doa ini Allah sedang mengirimkan 3 kelompok malaikat untuk kita. Tatkala kita melangkah dengan kalimat Bismillahi, Allah sampaikan dengan kelompok malaikat yang pertama, wahai malaikat hudita, berikan petunjuk kepada orang ini. Langkah kedua kita mengucapkan dengan kalimat tawakkaltu 'alallah. Kemudian Allah kembali sampaikan pada kelompok malaikat yang kedua, wahai malaikat kufita, cukupkan orang ini. Langkah ketiga kita ucapkan dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Allah kembali pesan kepada kelompok malaikat yang ketiga dengan kalimat wahai malaikat wukita, berikan perlindungan kepada orang ini. Semoga dengan ketawakalan kita belajar dari kaum muslimin yang ada di Gaza, ini bisa menular untuk kita semua. Dan jangan tinggalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Ketika sunatullahnya Allah sampaikan, nanti boleh kita buka bersama di surah Al-Isra ayat 4-8. Ternyata ini adalah tadabbur Quran yang sangat luar biasa. Ini yang disebut juga bagaimana Israel, Yahudi laknatullah alaihim ajmain akan hancur. Ternyata jawabannya ada di dalam surah Al-Isra ayat 4-8. Janji-janji Allah ini benar. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosa kita. Semoga Allah ampuni kesyirikan-kesyirikan yang pernah kita lakukan di hadapan Allah. Semoga Allah juga bersihkan hati kita yang sampai detik ini boleh jadi
kita menjadi seorang yang pernah penuh dendam, pernah kecewa, pernah benci yang begitu dalam, maka sampaikan di hadapan Allah untuk pertobatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab. Allahumma sabbitna biqauli sabit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ansur ikhwananal muslimin, Allahumma ansur ikhwananal mu'minin, Allahumma ansur ikhwananal mujahidin khassa fil Ghazzah Palestin wa fi kulli makani wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar.